Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Ibu. Oke, tadi jam istirahat sudah pada jajan kan? Saya puasa, Bu. Udah, Bu. Oh, ya ampun, semoga sanahan sampai buka puasa nanti ya. Tapi tetap semangat kan mengikuti kegiatan saya hari ini. Semangat. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, saya mau absen dulu ya, satu persatu. Barangkali tadi habis istirahat ada yang sudah pulang, nggak ikut layanan lagi sama saya. Oke, saya cek dulu Mas Wahyu. Hadir, Bu. Mbak Tri. Hadir, Bu. Mbak Wiwin. Hadir, Bu. Mbak Iwi. Hadir, Bu. Mbak Asri. Hadir, Bu. Mbak Yuni. Hadir, Bu. Mbak Siti. Ada Bu. Mbak Rohima. Hadir, Bu. Mbak Wiwin. Hadir, Bu. Mbak Resti. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Tadi saya bilang udah jajan karena kan kita sekarang pembelajaran daring, jajannya di rumah masing-masing maksudnya gitu. Jangan salah paham loh. Nanti kita tetap muka lagi kok. Nanti saya janji saya bakalan traktir ya. Pada hari ini, siang hari ini meskipun siang, saya lihat kan tadi saya sudah kemarin saya sudah janji mau masuk di kelasnya kalian, mau kasih layanan klasikal. Jadi meskipun siang-siang kan saya masuk, mudah-mudahan nggak bosan ya. Tadi sudah masuk beberapa pelajaran pada hari ini, tapi tetap saya diizinkan masuk lagi untuk memberikan layanan. Baiklah, adapun yang akan menjadi tujuan kita pada layanan klasikal hari ini adalah itu yang pertama, kalian mampu, karena kemarin saya sudah janji untuk memberikan layanan tentang pemilihan studi. Jadi tujuannya adalah semoga dengan layanannya nanti kalian mampu memahami lanjutan studi apa yang pas buat kalian, kemudian mampu menganalisis nanti kira-kira saya nanti kan saya IPAN ya jurusannya, terus nanti saya bisa jadi dokter nggak ya, bisa jadi polisi nggak ya, nah, gitu. Jadi kalian bisa menganalisis sendiri kira-kira kalian itu cocoknya di mana, dan yang terakhir nanti kalian bisa mampu menentukan kira-kira pilihan karir yang pas untuk kalian. Oke, tapi sebelumnya kita sebelum masuk pada kegiatan layanan, kira-kira ada yang bisa memimpin doa nggak untuk kegiatan layanan hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Wiwin mewakili teman-temannya. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Wiwin sudah memimpin doa kegiatan hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini itu akan berlangsung selama 1 jam pelajaran, sama halnya dengan kegiatan pelajaran yang sudah kalian lalui beberapa jam kemarin. Kemudian kok saya lihat ini agak-agak capek mungkin atau kurang bersemangat, mungkin bisa nggak saya kasih yel-yel dulu biar tambah semangat. Tapi sebelumnya mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan dulu. Nanti saya kasih contoh ya. Jadi saya bilang begini, semangat pagi. Jadi kalian jawab pagi. Ye, 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 ya. Bisa nggak? Bisa, Bu. Semangat kan? Bisa, Bu. Ini kan sudah pada kan? Bisa, Bu. Ya?
Jadi tetap semangat pagi. Jadi pagi. Yeah. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Coba kalau benar-benar bisa nih, semangat pagi. Pagi. Aduh, kurang bersemangat. Ulang lagi. Jadi semangat pagi. Yeah, begitu. Biar semangat. Ulang lagi, ayo. Semangat pagi. Kayaknya udah semangat semua. Oke, jadi sebelum kita masuk pada kegiatan inti, saya mau nanya dulu, kan kalian sekarang kan udah kelas 12. Kira-kira cita-citanya setelah lulus mau jadi apa? Mungkin ada yang bisa. Saya, Bu. Ya, Mbak Wiwin kira-kira mau jadi apa nih? Bu, saya mau jadi pramugari, Bu, tapi tinggi saya cuma 156, Bu. Oh, nggak apa-apa. Nanti belajar olahraga biar tambah tinggi. Atau minum susu gitu. Ada lagi? Mungkin? Ada lagi yang lain mungkin? Cita-citanya? Oke, Mbak Siti. Cita-citanya menjadi apa? Saya pengen jadi guru, Ibu. Alhamdulillah, ternyata ada juga yang mau nyusul saya di belakang pengen jadi guru. Iya. Jadi belajar yang baik ya, Bu. Insya Allah, Ibu. Nah, kan kalau Ibu, jadi saya panggilnya Ibu. Gitu. Ada yang lain juga? Saya, Bu. Oke, Mas Wahyu, cita-citanya menjadi apa? Saya mau jadi petinju, Bu, tapi nggak direstui orang tua, gimana tuh? Waduh, bisa kok, bisa nanti. Kalau sudah lulus, bisa nanti kuliah di kejuruan yang ada olahraganya. Nanti kalau memang benar-benar badannya udah kekar, staminanya bagus, nanti pasti orang tuanya setuju. Oke, ada yang lain mungkin? Terima kasih, Bu. Oke, ternyata cita-cita kalian benar-benar menarik semua ya. Tapi sebelum itu mungkin saya akan dalam pelaksanaan layanan ini selama 1 jam. Jadi sebelum melaksanakan layanan, saya akan menyampaikan bahwa langkah-langkah yang akan kita lakukan pada hari ini yang pertama, mungkin kalian akan saya berikan sebuah tontonan video terkait dengan pemilihan studi. Kemudian setelah itu saya akan meminta pendapat kalian terkait video itu. Kemudian saya akan memaparkan PowerPoint terkait materi saya. Dan yang terakhir nanti kita akan memberikan sama-sama menentukan dan memberikan kesimpulan terkait materi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Oke, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, saya Siap, akan Bu. izin screen dulu ya untuk materinya. Iya, Bu. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti jangan fokus di fotonya ya. Fokus di materinya. Oke, next. Nah, tadi kan sudah menyampaikan cita-cita masing-masing. Nah, di sini kira-kira siapa yang tadi cita-citanya sempat nyangkut di antara orang-orang yang berdiri nih? Saya, Bu. Karena di sini saya nggak bisa melihat siapa yang tadi. Saya, Putri.
Saya juga ada, Bu. Pengen jadi perawat, Bu, saya. Alhamdulillah, berarti di antara orang yang berdiri ini masa depan kalian ada di sini. Amin. Oke. Amin. Nah, mari sebelum kalian mencapai cita-cita kalian di situ, kita simak dulu ya video ini. Sudah muncul? Sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Baik-baik ya. Sahabat, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih studi lanjut sesudah SMA. Pertimbangan pertama, cita-cita. Berikut beberapa tips untuk menggali cita-cita. Yang pertama adalah impian waktu kecil. Coba diingat-ingat kembali, apa impian sahabat waktu kecil? Mungkin sahabat ingin menjadi Maaf ya. Tidak ada suaranya, Bu. ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan Sudah ada? dalam memilih studi lanjut sesudah SMA. Sudah, Bu. Gantian videonya Bu yang nggak kelihatan. Nggak ada, Ibu. Beberapa tips untuk menggali cita-cita. Yang pertama Sudah muncul adalah videonya? impian waktu kecil. Sudah, Bu. Coba diingat-ingat kembali, apa impian sahabat waktu kecil? Mungkin sahabat ingin menjadi artis, penyanyi, konten kreator, selebgram, tak mengapa. Sahabat tulis ya, sebanyak mungkin. Cara kedua, menggali inspirasi dari tokoh idola. Kita semua pasti punya tokoh idola, baik orang tua, orang-orang terdekat, atau orang-orang terkenal yang kita kenal lewat membaca buku, film, dan sebagainya. Sahabat harus menggali dari kekaguman sahabat kepada tokoh tersebut, bagaimana perjuangan mereka untuk meraih impian mereka. Tips berikutnya, sahabat bisa memperhatikan kebutuhan lingkungan sekitar. Misalkan, lingkungan yang butuh sentuhan sahabat, maka teknik lingkungan bisa menjadi pilihan. Atau banyaknya penjahit, mungkin fashion design menjadi pilihan. Atau kebutuhan anak-anak untuk belajar, maka pendidikan juga bisa menjadi pilihan. Sehari-hari, sahabat bisa mengamatinya dengan cara membuat jurnal kegiatan harian, atau juga melihat rutinitas. Mungkin juga bisa meminta masukan kepada orang terdekat, orang tua, atau ke sanak saudara. Yang pasti yang kenal lama dengan sahabat, sehingga mereka bisa memberi masukan secara objektif. Setelah semua data terkumpul, baik dari psikologi, hasil angket, hasil amatan jurnal kegiatan, ataupun masukan dari orang lain, sahabat harus melakukan tahap refleksi. Untuk memilih dan memilah, mungkin ada banyak kesamaan dari data yang ada. Data-data tersebut kemudian sahabat gunakan untuk mengamati reaksi, rasa. Apakah sahabat akan betah dengan karir tersebut? Dan sahabat inginkan. Bahan pertimbangan selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan dipadu-padankan dengan kemampuan akademik dan non-akademik. Pada kemampuan akademik, sahabat harus melihat rapor sahabat. Coba urutkan dari mapel yang paling disukai sampai pada mapel yang kurang disukai. Kemudian, tempelkan nilai-nilai sahabat selama ini.
maka sahabat akan menemukan data mapel yang disukai dan dengan nilai yang memadai. Mata pelajaran tersebut akan membuka kemungkinan karir yang bisa kita amati pada Bullseye Career. Bullseye Career adalah kemungkinan karir berdasarkan mata pelajaran di sekolah. Bullseye Career ini adalah karya bagian pendidikan kedutaan Australia. Sahabat bisa mengetiknya dan mengaksesnya secara bebas via internet. Bidang studi yang membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Berikutnya, tempat atau lokasi universitas yang kita pilih. Apakah memang kita diperbolehkan di luar kota, atau bahkan di luar pulau, atau luar negeri. Bidang studi itu sendiri. Apabila semua bahan pertimbangan dari cita-cita, bakat minat, dan kemampuan berputar secara mulus, maka sahabat bisa langsung menentukan pilihan studi tersebut. Namun bila tidak, maka sahabat jangan kecewa. Banyak alternatif yang bisa dilakukan, yaitu dengan memilih bidang studi yang dekat dengan cita-cita awal. Contohnya, apabila sahabat ingin menjadi dokter, namun karena 1-2 hal tidak ada biaya yang mencukupi, maka sahabat bisa memilih menjadi terapis, atau nursing, perawat, atau ahli gizi. Banyak hal sahabat, tetap bersemangat ya. Oke. Sampai situ pemataran videonya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa sih isi dari video tadi terkait pemilihan cita-cita dan karir? Oke, Mbak Wiwin silakan. Ya Bu, ternyata setelah saya mengamati video tersebut, untuk menentukan studi lanjutan, itu banyak banget ya Bu yang perlu diperhatikan. Seperti tadi untuk mencari tahu bakat minat aja, kita perlu untuk tes psikologi, angket, masukan dari orang lain, mengamati kebiasaan sehari-hari. Jadi banyak banget ya Bu hal-hal yang harus kita analisis dulu nih sebelum kita tahu bakat minat kita itu di mana. Gitu Bu. Benar sekali. Jadi kita tidak sembarang menentukan saya kan IPA, jadi saya harus jurusan setelah lulus sekolah pasti saya mau jadi dokter, saya mau jadi perawat. Jadi tidak semudah seperti itu ya. Jadi ada tahap-tahapannya biar kita tahu bahwa minatnya dan tujuannya kita itu sebenarnya sesuai nggak dengan diri kita. Ada yang lain lagi kira-kira? Mbak Pratiwi, oke, ada Ibu Siti, silakan. Iya, terima kasih Bu. Ibu Siti ya, karena calon guru jadi Ibu Siti, silakan Bu. Iya, Ibu, terima kasih. Dari video tadi saya menangkap bahwa dalam memilih karir itu ternyata kita tidak boleh sembarangan, Ibu. Tadi yang disampaikan itu kita harus mempertimbangkan kemampuan akademik dan kemampuan non-akademik kita. Ya, Jadi meliputi nilai akademis kita, kemudian bakat, minat, semua itu harus juga dilihat untuk mendukung pencapaian karir kita. Begitu Ibu Ya, yang saya tangkap. Waduh, ternyata siswa-siswa saya ini pada cerdas semua dalam menanggapi satu pilihan. Jadi saya sudah bisa melihat bahwa akan ada bibit-bibit yang bisa merancang pilihan studinya sendiri nih. Oke, baik. Tapi sebelum kita merancang studi apa yang cocok untuk kita, menentukan pilihan studi yang pas untuk kita, coba kita lihat dulu nih, ada presentasi dari saya. Mungkin nanti kalian bisa tahu, oh ternyata kalau saya mau masuk di dokter, jadi nggak perlu kuliah di universitas yang umum, ada yang khusus kedokteran ya. Ini ya, saya izin screen dulu ya.
Sudah muncul? Sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Oke, jadi di sini ada jenis-jenis perguruan tinggi. Jadi sebelum kita masuk pada pilihan kita mau lanjut studi di mana, kita harus perhatikan dulu jenis-jenis perguruan tinggi. Ada yang namanya universitas, itu adalah PT yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional yang beragam dan kelompok. Dan ada dalam fakultas-fakultas. Nah, kalau di Gorontalo itu ada UNG, Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian juga ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu adalah PT yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional yang beragam dan di kelompok dalam fakultas-fakultas begitu. Jadi bukan UNG ya, di contohnya itu sekolah tinggi itu kayak kemiliteran begitu. Kemudian juga ada akademi. Nah, akademi itu adalah PT yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Selanjutnya ada institut. Institut itu adalah PT yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya kalau di ITB itu adalah ada Institut Teknologi Bandung. Kemudian kalau yang lainnya juga ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau bisa disingkat IPDN. Kemudian juga ada Politeknik. Nah, Politeknik itu adalah suatu PT yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, Politeknik memberikan porsi lebih besar dari praktik. Kalau di Gorontalo itu ada poligon, jadi Politeknik Gorontalo. Nah, di Gorontalo itu sendiri ada universitas apa saja sih? Nah, di Gorontalo itu yang pertama Universitas Negeri, itu ada 4 universitas. Yang pertama Universitas Negeri Gorontalo, kemudian Universitas Nani Wartabone, IAIN Amai Sultan Gorontalo, kemudian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo. Itu yang universitas negeri. Nah, kalau yang universitas swasta, ini ada 6 lagi. Universitas Gorontalo, kemudian STI Bina Taruna, STI Iksan, STIMIK Bina Taruna, STIMIK Iksan, kemudian STIKES Bina Mandiri. Nah, setelah itu di Universitas Negeri Gorontalo sendiri itu ada banyak ragam fakultas. Nah, kalau kalian fakultas jurusan IPA, bukan berarti kalian harus benar-benar masuk di fakultas yang ada jurusan IPA-nya aja. Ini ada banyak fakultas, ada 10 fakultas. Nah, kira-kira nanti minatnya di fakultas mana? Oke. Nah, ini dia. Kalau suka jadi dokter, berarti kita harus kuliah yang di fakultas kedokteran. Kalau kita mau jadi bidan, bisa juga kita masuk di akademi. Nah, kalau seperti Mbak Siti tadi yang pengen jadi guru, maka bisa masuk di fakultas pendidikan. Oke. Sampai situ mungkin anak-anak kira-kira apa yang bisa diambil dari penyampaian saya melalui PowerPoint tadi? Oke, silakan Mbak Siti. Iya, terima kasih Ibu. Berarti dari pembahasan tadi PowerPoint Ibu, kalau saya pengen jadi guru, saya masuknya di Fakultas Ilmu Pendidikan, gitu ya Bu? Benar sekali. Oh Benar. iya. Oke Bu, terima kasih informasinya. Sama-sama. Ada lagi tadi yang katanya pengen jadi suster apa dokter tadi ya saya dengar. Kalau nggak salah itu Mbak Tri mungkin ya. Saya pengen jadi perawat, Ibu. Kalau saya jadi perawat, kira-kira nanti masuknya di mana, Bu? Bisa masuk di universitas yang umum juga bisa. Di situ kan
ada semua jurusan, bisa masuk di jurusan yang ada kayak kalau di Universitas Negeri Gorontalo itu masuk di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan. Jadi di situ ada juga kesehatan masyarakatnya, ada farmasinya, kemudian juga di situ ada apa ya? Olahraganya. Jadi kalau mau jadi guru olahraga tadi seperti Mas Wahyu pengen jadi petinju, bisa masuk di situ di fakultas itu. Jadi bisa belajar di situ gitu. Ada yang lain lagi? Mbak Tiwi kira-kira ada yang pas tadi dengan apa? Bu, mau tanya boleh? Boleh. Kalau mau kuliah itu bagusnya di mana ya Bu? Yang universitasnya tuh bagus gitu dan udah pasti kita dapat kerjaan nanti Bu. Di semua universitas yang ada di Gorontalo, bukan di Gorontalo ya, di Indonesia itu semua bagus. Cuma balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita mampunya di mana? Kita sesuaikan kondisi orang tua, kita sesuaikan dengan kondisi kemampuan inteleknya kita, begitu. Jadi kalau misalnya kita mau kuliah, setelah kuliah kita pemikirannya setelah kuliah kita dapat pekerjaan, jadi harus dipikir matang-matang dari sekarang kira-kira seperti yang sudah saya sampaikan di video tadi. Jadi kita ukur benar-benar kalau kita pengennya seperti itu, bolehlah mungkin kita ke psikolog, bukan psikolog namanya, iya psikolog ya, untuk nanti kita minta kita minta di situ untuk diukur tes intelijensinya kita gitu. Kita itu lebih ke arah kemana gitu ya Bu? Benar, lebih ke arah kemana. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan, saya setelah ini saya lulus ini kuliahnya di mana ya? Pengennya sih setelah kuliah dapat pekerjaan. Ada juga kalau di Gorontalo itu ada kampus yang sementara kita kuliah juga bisa kita sambil kerja. Itu kalau tidak salah di Iksan Gorontalo sama STIMIK. Itu kan di situ nanti ada dibuka, ada kelas karyawan dan ada juga kelas kelas mahasiswanya itu ada kelas karyawan itu, kelas karyawan itu dia maksudnya malam. Jadi siangnya bisa kerja gitu. Kalau yang kelas umum mungkin ya kayak mahasiswa kayak yang umum-umumnya gitu, masuk pagi, pulang sore gitu. Ada yang lain lagi mungkin kira-kira yang mau ditanyakan atau yang kayaknya saya pengen jadi polisi tapi kok kayak tadi Mbak Wiwin pengen jadi pramugari tapi tingginya nggak memadai. Bisa, sebenarnya bisa, tinggal dari kita sendiri. Kalau kita benar-benar yakin maka kita akan berusaha gitu. Olahraga dulu ya Bu, ninggiin badan ya, minum susu yang rajin. Benar, itu mungkin salah satu untuk menunjang. Bisa juga kalau kemarin-kemarin kan ada kakak-kakak kalian itu ya, dia masuk ke PDN tapi tingginya nggak mencukupi, tapi alhamdulillah dia lulus dengan nilai yang bagus karena dia rajin, dia sangat berusaha, dia belajar. Jadi tinggi mungkin tidak mengukur kemungkinan kalau kita benar-benar sudah benar-benar di situ tempatnya kita ya di situ. Semua juga kembali kepada yang kuasa. Kalau benar kita udah belajar, udah semakin berusaha keras, tapi kalau Allah tidak menggariskan kita di situ ya mungkin kita nggak ke situ. Ada yang lain lagi mungkin kira-kira? Ya Ibu. Ya silakan Mbak Siti. Waduh, Iya semangat Ibu, sekali. ini serius Ibu terkait ini nanti saya mau cerita ke Ibu ya Bu. Nanti kapan waktunya saya mau curhat lah Bu. Intinya saya ingin nanti supaya pilihan karir saya itu nggak salah ya Bu. Maksudnya terkait dengan apa yang saya ceritakan tadi menjadi guru gitu. Terus nanti kira-kira universitas mana yang mungkin bisa Ibu kasih masukan ke saya yang kira-kira bagus untuk di Fakultas Ilmu Pendidikan gitu ya Bu. Boleh ya Bu? Boleh sekali. Nanti di akhir kegiatan ini nanti kita akan sepakati bersama. Mungkin ada dari beberapa dari kalian yang pengen aduh Ibu tadi tuh terlalu umum, saya pengennya diri saya sendiri aja tuh yang pas kira-kira di mana. Ya silakan. Ya. Ruangan saya nanti selalu terbuka, ruang pintu rumah, ruang pintu
WA, ruang bentuk Facebook, silahkan. Saya selalu buka. Iya, Ibu, terima kasih. Ada yang lain? Iya, terima kasih kembali. Ada yang lain kira-kira? Mbak Yuni, dari tadi saya lihat senyum-senyum, kira-kira pas mungkin ya yang saya sampaikan terkait dengan rencana pilihan studinya nanti setelah lulus. Iya Ibu, jadi saya tuh dari dulu pengen banget jadi bidan, tapi ada takut-takutnya gitu Bu sama darah. Jadi gimana ya Bu ya? Oh gitu, waduh, padahal bidan itu adalah tugas mulia, bisa membantu belajar juga jadi ibu ya kan. Tapi nggak apa-apa kalau benar-benar, kalau setahu saya ya takut itu sebenarnya bukan hal yang harus ditakutkan juga sih sebenarnya. Kalau Mbak Yuni takut darah mungkin bisa belajar dulu melihat warna-warna yang merah, lebih kayaknya lebih belajar melihat warna merah dulu deh, supaya nanti ini mah cuma warna, nggak apa-apa. Jadi siapa tahu dari situ ini benar-benar kalau memang tekad yang kuat pengen jadi bidan, itu darah mah biasa gitu. Begitu kan pengalaman kakak-kakak kalian juga kan begitu. Ada yang, Bu, padahal kemarin ya Bu ya saya itu takut sekali sama darah loh, tapi ternyata setelah saya jadi suster ternyata kasihan kalau lihat luka, kasihan kalau lihat pasien itu berdarah. Begitu, padahal dia dari awalnya juga takut darah, tapi alhamdulillah dengan dia bertekad pengen jadi suster, ya takutnya hilang sendiri gitu. Mungkin itu bisa jadi ya. Terima kasih Bu. Iya, jadi inspirasi buat aku. Iya benar. Terima kasih kembali. Mungkin ada lagi yang lain, Mas Sapar mungkin cita-citanya mungkin bisa sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Ya Bu. Iya, silakan. Ya sama Bu, cita-cita saya jadi pengusaha, kemudian awalnya memang mau jadi tentara, karena lihat tetangga atau ada saudara begitu yang jadi tentara, wah kelihatannya hebat, gagah gitu. Tapi setelah experience, lihat lagi yang lain, wah kelihatannya enak, karena kalau tentara tuh ada ikatan. Kalau pengusaha kayaknya bebas kemana begitu. Nah kira-kira lebih dapat banyak ya kalau pengusaha ya Pak. Iya. Iya. Jadi kira-kira bagaimana ya Bu supaya jadi istiqomah di jalan yang benar gitu ya Bu ya, nggak berubah-ubah lagi. Terima kasih Bu. Oke, jadi untuk Mas Sapar, untuk cita-cita sebenarnya nggak masalah ya berubah-ubah, karena saya juga dari kecil cita-citanya pengen jadi ini, datang di SMP pengen jadi ini, SMA juga pengen jadi ini. Setelah lulus SMA baru tahu ternyata yang pas untuk saya itu adalah di seorang guru. Itu padahal background-nya saya juga adalah saya seorang siswa dari lulusan IPA gitu. Nah, kalau kalian jangan takut lulusan IPA itu tidak punya pengaruh apapun. Bu, teman saya itulah lulusan IPA harus jadi perawat kata mamanya, kata bapaknya juga harus jadi ini. Enggak seperti itu. Kalau memang kemampuan kita itu nggak boleh dipaksa sama penglihatan, tetangga saya jadi polisi, tetangga saya jadi tentara, saya pengen jadi kayak tetangga saya. Kan nggak mungkin ilmu yang kita punya sama dengan yang kayak yang punya tetangga. Kayak lagu-lagu sekarang kan lebih bening rumput tetangga gitu. Enggak. Oke, kan sekarang sudah kelas 12, sudah pasti tahu tuh lagu yang lagi keren-keren sekarang kayak gitu kan. Ya kan Mas ya? Oke, jadi Mas Sapar untuk cita-citanya pengen jadi pengusaha dilanjutkan saja, lebih diperdalam lagi belajar tentang ekonomi dan bisnisnya. Biar nanti nggak ada gangguan-gangguan lagi tuh dari teman-teman, tetangga pengen kamu masuk tentara cocok tuh, badan kamu tinggi gitu. Padahal hatinya pengen jadi pengusaha gitu. Jangan sampai terganggu, makanya belajar yang benar, fokuslah saja sama pengen jadi pengusaha gitu, belajar tentang ekonomi, bisnis, atau juga bisa ke tempat-tempat yang ada atau tetangga kita yang sudah jadi pengusaha, misalnya ada pengusaha mebel misalnya, bisa ke situ tanya-tanya, cari informasi,
Pak, Bu, dari awal sih gimana sih bikin ini sampai jadi sukses? Nah, kalau kita sudah dapat role model seperti itu, jadi lebih kuat lagi pengen jadi pengusahanya gitu. Bisa, kira-kira itu jadi masukan. Ya, terima kasih Ibu Guru. Sama-sama Mas Sapar. Mungkin dari menurut saya ini Bu, saya pengen nanya ini, silakan. Mungkin dari Mas Wahyu yang tadi katanya pengen jadi petinju yang hebat. Kira-kira setelah lihat video tadi, setelah lihat pemaparan PowerPoint saya tadi bisa berubah atau jadi petinju lagi? Sepertinya saya harus konsultasi dulu Bu, dan harus menyamakan persepsi dengan orang tua biar tidak terjadi konflik. Gitu ya Bu. Iya, boleh lah. Karena di mana-mana kalau kita untuk melanjutkan studi pengen sukses itu doa dan restu orang tua itu juga yang paling utama. Jadi untuk Mas Wahyu keren. Jadi tetap berkonsultasi dulu dengan orang tua. Tapi setelah orang tua boleh dong konsultasi di saya nanti ya, biar saya bantu. Biar nanti saya kasih trik deh gitu. Saya bantu kasih trik-trik yang pas. Gitu. Iya. Bagaimana? Mungkin yang lain ada lagi? Dari Mbak Pratiwi? Sudah jelas, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas apa yang saya sampaikan, apa yang sudah disampaikan juga sama teman-teman, trik-trik yang mungkin sudah saya sampaikan bisa sesuai, bisa masuk di pilihan studi tadi sama kalian. Kira-kira kesimpulannya dari semuanya ini apa coba? Kira-kira siapa yang berani? Nanti tak kasih tepuk tangan. Nah, siapa coba? Mbak Pratiwi mungkin karena dari tadi pengen ngangkat tangan, pengen kasih kesimpulan, bisa 2 orang. Boleh deh, 2 orang saya kasih, 2 orang. Oke, Mas Wahyu silakan Mas. Baik Ibu, jadi untuk menentukan perencanaan studi lanjut yang tepat, kita perlu menyesuaikan minat dan bakat kita. Hingga nanti pada saat kita menetapkan studi lanjut nanti dan kita berada di studi lanjut yang sudah kita inginkan, itu tidak terjadi kesenjangan ataupun konflik batin sehingga nanti prosesnya berjalan dengan lebih optimal. Tentunya juga harus melihat faktor-faktor eksternal seperti dukungan orang tua, dukungan lingkungan dan lain-lain. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih, hebat sekali kesimpulannya. Oke, ada lagi satu lagi dari Mbak Astri. Saya Ibu, mohon maaf tadi saya habis ke belakang dulu sebentar. Nggak apa-apa. Maaf lupa izin ya Bu, karena udah nggak tahan. Iya Ibu, jadi kesimpulannya untuk materi Ibu, pertemuannya bagus banget. Saya jadi terinspirasi untuk semakin menggali potensi saya. Nah, apalagi tadi dijelasin juga tentang jenis-jenis perguruan tinggi ya Bu ya. Ada universitas gitu, khususnya ada yang ada di Gorontalo. Jadi sama seperti dengan Mas Wahyu, intinya kalau kita mau punya cita-cita, punya perencanaan karir itu ya harus dipersiapkan dari sekarang dan harus tahu step-stepnya seperti apa aja. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, oke, mungkin setelah kalian melakukan kesimpulan bersama tadi, jadi seperti itu ya, untuk menentukan pilihan studi, jadi harus banyak yang diperhatikan, terutama juga kontribusi dengan orang tua, apa yang sesuai dengan kita itu, cita-cita, lihat dari role model orang lain, tokoh-tokoh inspirasi. Nah, setelah ini akan ada tugas yang akan saya berikan sama kalian. Mungkin nanti akan saya kirim linknya via WhatsApp grup ya. Nanti dilihat di situ, tugasnya nanti di situ merencanakan pilihan studi kalian apa gitu. Kemudian setelah dipilih,
nanti kenapa ambil studi itu, misalnya pengen jadi dokter, kenapa pengen jadi dokter gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Tapi jangan lupa juga saya ada kirim link untuk evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Oke. Terima kasih karena sudah mau bergabung dengan saya dalam layanan konseling klasikal pada siang hari ini. Sebelum saya menutupnya, mungkin ditutup dengan doa dulu dari saya tunjuk langsung ya. Mungkin dari Mas Sapar, silakan. Oh iya, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya dan Ibu Yawan. Mari kita tutup pertemuan hari ini. Semoga apa yang jadi paparan dari Ibu tadi dapat terlaksana dan menjadi nyata kita. Mari tundukkan kepala, sejenak kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yowan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yowan. Keren. Iya, baik. Makin keren ya. Suaranya. Iya Pak, keren Bu Yohana. Tuan, ada satu saya sesali hari ini. Ya, di komentar saja Pak. Oke, apa itu? Saya sesali tidak bisa mengikuti presentasinya Bu Wiwin. Jadi saya pikir WIB itu jam 1.15 WIB. Jadi kalau di kita kan selesai jam 1, paling cepat itu jam 1 kurang 15. Tadi ternyata waktunya jadi selesai baru jam 1 kurang 5. Nah, belum sholatnya doanya. Sampai di rumah ya kok begitu gabung langsung nutup aja. Wah. Kayaknya harus di Pak, harus diulang lagi itu Bu presentasi. Iya, kan nanti di bagian direfleksi nanti kita akan buka semua ulang video-videonya Pak. Oh gitu. Nanti kita lihat tuh video-videonya. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu kita untuk memberi masukan, tanggapan. Ya, Ibu Wiwin silakan. Iya, Pak, ini luar biasa sekali Pak, Bu Yowan membangun suasananya. Terus juga menurut saya beliau orangnya humoris. Saya berkali-kali Pak, mohon maaf Bu Yowan, saya off cam beberapa kali karena Ibu ini banget neranginnya lucu gitu, saya suka gitu. Terus tapi cuman ini Bu mungkin tempat Ibu presentasi sekarang melawan angin atau gimana ya Bu, karena suara anginnya kencang banget sih Bu di mikrofon. Terus juga beberapa kali suara motor Bu juga. Soalnya dekat jalan Bu. Oh iya Bu, tadi itu aja sih Bu, tapi selebihnya bagus sih Bu, membangun suasananya bagus. Ibu lucu banget tadi pokoknya. Oh terima kasih Bu. Ketawanya nular terus nih Bu Wiwin. Iya Bu, ya Allah Bu, saya sampai off cam berkali-kali, maaf banget Bu, lucu banget Bu, maaf ya Bu. Iya, bagaimana yang lain? Kan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan berikan masukan. Apa ya, kasih masukannya udah sempurna nih. Oh gitu. Iya. Aduh masih di luar sempurna Pak Sabar. Lagunya terpesona. Ini Pak Safar ini bakalan jadi Iron Man-nya nanti nih. Terbang dong Kita Pak. tunggu nanti. Iya. Tunggu-tunggu.
acara. Besok saya pagi deh Pak, supaya nggak ada gangguan ya. Pagi ya awal pertama Gitu. ya. Kalau Tadi Iya. nggak mau duluan, Pak. Tadi iya, tadi pagi kan nggak ada yang diganggu Pak, nggak ada ternyata gini, saya karena terburu-buru, jadi saya klik yang kelompok 1. Saya nggak ngeh kalau ada kelompok 1, 2, 3. Oh jadi salah kamar Pak. Malah kamar. Kayaknya tadi Bu Gali juga kesasar ke ruangan kita deh. Saya japri Pak Wahyu. Iya tadi Jangan Gali. benar. Ya nggak apa-apa. Iya pas ngeliat wah nggak ada nih pasukan-pasukan yang lain-lain ini beda salah kamar berarti. Ya oke, baiklah kalau tidak ada lagi kita berikan buat Ibu Yowan.